Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tentang optimasi anggaran penjualan PT Gudang Garam menggunakan metode Lagrange multiplier. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nabila Putri Anjali, NPM 2203 201 0203. Lalu saya Ivarat Maja Abirama, MPM saya 220 320 10 219. Yang pertama ada metode Lagrange multiplier. Jadi metode ini dikemukakan oleh Joseph Alois Lagrange. Metode Lagrange multiplier dilakukan dengan mentransformasi persoalan optimasi berkendala menjadi persoalan optimasi tanpa kendala. Selain itu, metode Lagrange multiplier juga dapat menyelesaikan masalah dengan fungsi persamaan atau pertidaksamaan yang dimuat pada fungsi objektif atau pada fungsi kendalanya. Metode Lagrange multiplier merupakan sebuah metode yang menangani permasalahan untuk program-program nonlinier. Lalu ada anggaran penjualan. Nah, di sini anggaran penjualan merupakan perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran tersebut menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Lalu ada peramalan menggunakan metode regresi linier. Regresi linier adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linier. Model regresi linier relatif sederhana dan memberikan rumus matematika yang mudah ditafsirkan untuk menghasilkan prediksi. Pada analisis regresi linier, suatu variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen atau bisa disebut dengan variabel bebas disimbolkan dengan variabel X. Sedangkan untuk variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen atau variabel terikat disimbolkan dengan variabel Y. Rumusnya seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya ada perencanaan agregat dan disagregat. Yang pertama, perencanaan agregat. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat, adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi. Proses agregasi ialah pengelompokan beberapa jenis item menjadi produk family. Ada 4 hal yang diperlukan dalam perencanaan agregat, antara lain keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat, lalu metode untuk menekan biaya, dan model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Lalu yang kedua yaitu perencanaan disagregasi. Perencanaan disagregasi merupakan langkah selanjutnya oleh perencanaan agregat. Tujuan dari perencanaan disagregat adalah untuk memecah satuan agregat pada perencanaan agregat ke dalam setiap item produk serta mengetahui item suatu produk tersebut akan diproduksi. Metode disagregasi yang pertama yaitu persentase. Prosedur teknik persentase yaitu menghitung persentase kuantitas item masing-masing terhadap kuantitas family pada data masa lalu. Lalu metode Bittern dan Hex.
Metode ini terdiri dari dua algoritma, yaitu algoritma untuk memecahkan rencana agregat dalam jumlah produk FAMI. Lalu selanjutnya ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi sebenarnya uji KS adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05, jadi terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikansi di atas 0,5, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Lalu penentuan ukuran penjualan Ki optimal. Dalam menentukan Ki optimal ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih nilai awalan M positif yang berkisar dari 0 hingga 1. Yang kedua, menentukan nilai untuk setiap kategori produk. Pada rumus bisa dilihat pada gambar, maka didapat juga rumus untuk peluang. Rumus bisa dilihat pada gambar yang tertera dan didapat rumus Ki sebagai berikut. Lalu yang ketiga, membandingkan setiap nilai QV dengan nilai W. Jika nilainya mendekati, maka perhitungan berhenti. Jika lebih besar W, maka kembali ke perhitungan awal dengan menggunakan M yang lebih besar. Dan jika lebih kecil, kembali ke perhitungan awal dengan menggunakan M yang lebih kecil. Studi kasusnya seperti pada gambar, itu jadi hasil dari perhitungan pada tabel 3.10 itu ditunjukkan bahwa total biaya penjualan produk sebesar 1.354.194.268 rupiah. Jadi nilai M positif berkisaran antara 0 sampai 1. Pada penelitian digunakan M sebesar 0, tertuang dalam anggaran penjualan sebesar berikut. Hal tersebut sudah cukup optimal. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.